Oke guys, saat ini saya akan berangkat ke Grogot, perjalanan dari Balikpapan, dan kita akan lihat bagaimana hasil test drive Daihatsu Rocky 1200 cc ini, manual transmission. Ikutin terus perjalanan saya. Ini untuk di jalan sempit seperti ini aja ya, rasanya sangat nyaman ya apabila kita ketemu mobil seperti ini. Ini contoh, ini masih kondisi di jalan yang sempit ya. Oke, kita akan belok kiri menuju ke Pelabuhan Karyango untuk menyeberang feri. Pelabuhan Karyango lumayan, kira-kira ada sekitar 10 km dan jalan lebar. Saya akan tes bagaimana mobil ini di jalan yang lebar seperti ini. Kita lihat 34, 41, 44, 50, 53, 50. Ush, cepat betul, langsung 80. Ya, inilah kehebatan dari Daihatsu Rocky ya. Ini jalan bergelombang, tapi kita lihat mobil ini suspensinya tetap stabil, tidak seperti mobil-mobil sebelumnya ya. Ini ada jalan yang berlobang, kita lihat suspensi mainannya seperti apa. Wah, lumayan ya, cukup stabil. Coba saya akan tes ini kebetulan kosong, jalannya agak luas dan tidak banyak kendaraan. Coba saya akan lari di 100 di tikungan. Luar biasa. Ini stabil ini guys. Ini ada jalan lagi yang bergelombang. Lihat bagaimana tanjakan. Gigi 3 sangat kuat. Naik ke tanjakan kuat ya. Oh, keren. AC-nya dingin. Nah, ini ada aspal cor. Coba kita perpindahan kelima dari 4. Oh, keren. Ini luar biasa ya. Ini adalah mobil yang benar-benar bisa diandalkan untuk ke depan ya. Jadi apabila Anda ingin test drive, Anda bisa janjian dengan saya, dan silahkan Anda telepon saya di nomor 0812 577 57738. Follow saya di Instagram. Jika Anda suka dengan channel ini, bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, beri tanda lonceng agar supaya setiap kali ada video terbaru kami bisa muncul di notifikasi handphone Anda. Dan apabila Anda ingin bertanya, Anda bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah, atau Anda bisa WA di nomor 0812 5775 7738. Ini mobil ini adalah mobil masa depan ya. Ini era baru Daihatsu. Ini posisi gigi 3 tanjakan, saya tidak pindah ya. Keren. Untuk di tikungan stabil 4. Remnya juga sudah pakai anti-lock brake system atau ABS, dilengkapi juga dengan sistem EDB, Electrical Brake Distribution. Di tanjakan ada gelombang sedikit, kita lihat. Stabilnya. Mobil ini memang mantap. Kita lihat ini ada jalan yang berlobang. Bagaimana suspensinya bermain di jalan yang agak berlobang.
seperti ini turunan. Stabil guys. Ini 2, langsung pindah 3. Wah, keren guys. Sistem pengereman juga ini sudah sempurna. Jadi kalau kita dalam keadaan ngebut, kita ngerem ini, jadi sudah ada ABS anti lock brake system. Jadi mobil ini apabila kita ngerem mendadak, dia tidak akan tergelincir. Itu mobil-mobil yang tergelincir selama ini adalah mobil yang menggunakan rem biasa, tidak ada teknologi ABS atau EDB. Sedangkan mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS atau anti lock brake system dan EDB atau electrical brake distribution. Jadi Anda bisa melihat bagaimana saya tes mobil ini, dan ini review jujur dari saya. Tadi saya ngebut, tiba-tiba saya ngerem mendadak di tikungan, itu tidak terjadi, mobil ini tidak tergelincir karena sudah dilengkapi dengan teknologi pengereman yang ABS dan EDB. Ini ya, karena banyak kendaraan di depan, jadi kita nggak bisa tes untuk kecepatan maksimal. Kita juga harus mentaati peraturan lalu lintas ya. Kita tidak boleh ngebut di saat kendaraan di jalan lagi dalam keadaan padat. Jadi kita harus tetap hati-hati ya, agar supaya tidak terjadi accident, tidak terjadi sesuatu yang tidak pernah kita inginkan. Ya, guys, sekarang saya sebentar lagi akan tiba di Pelabuhan Feri Karyango yang akan menyeberang ke Penajam. Nanti untuk tes kecepatan kemungkinan akan saya lakukan di Penajam. Pas di depan kantor bupati itu ada jalan yang agak lebar. Saya akan tes kecepatan mobil ini sampai berapa dalam waktu 5 detik. Dia sudah bisa mencapai berapa kilometer per jam. Tapi itu akan saya lakukan ketika mobil di jalan lagi sepi, tidak padat ya. Itu saya bisa lakukan. Tapi kalau padat saya tidak bisa lakukan. Jadi saya tidak bisa hanya karena mengejar konten terus saya harus berbuat yang aneh-aneh. Saya juga nggak mau kena masalah dalam hal ini ya, karena kita dipantau juga oleh lalu lintas ya. Jadi bagi teman-teman lain mungkin yang mau review mobil, yang ingin melakukan promosi agar supaya konsumen bisa melihat bagaimana sistem kerja mobil, Anda jangan terlalu memaksakan diri untuk harus laju sedangkan kondisi lalu lintas lagi padat. Kalau tidak padat sih tidak masalah, atau lebih bagus kalau kita mau ngebut itu di jalan tol. Jalan tol itu pun kalau jalan tol dalam kondisi yang sepi, tidak padat ya. Kalau padat tetap kita harus ikutin peraturan lalu lintas. Kita tidak boleh ngebut di saat kondisi lalu lintas padat ya. Wah, keren. Oke guys, ikutin terus perjalanan saya. Saya akan masuk ke Pelabuhan Karyango. Ikutin terus saya. Ya, saya akan masuk ke loket untuk ambil karcis karena saya akan menyeberang ke feri. Isi berapa? 2?
Terima kasih Pak. Kita untuk naik kapal feri, kita tidak boleh pilih kapal bagus atau tidak ya, karena petugas yang tentukan. Misi Pak. Ya. Masuk dermaga 2. Dermaga 2 ya? Iya. Terima kasih. Iya, dermaga 2 ini langsung. Guys. Oke. Saya akan masuk ke feri dan penyeberangan 1 jam. Ini dermaga 2. Iya. Makasih. Ya, ini saya akan masuk ke feri. Wah, dekat tangki lagi. Nah, selesai. Ya, saya sudah di pelabuhan feri, saya sudah di kapal feri. Bagaimana perjalanan saya dari Penajam ke Grogot? Ikutin terus saya dan mungkin malam nyampe di sana. Jadi saya akan buat ngevlog juga walaupun malam hari. Ikutin terus perjalanan saya. Kapal sudah mulai berlabuh. Ini adalah pelabuhan feri Penajam, sudah tiba dan saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju ke Grogot. Ikuti terus perjalanan saya. Ya, saya sudah mau keluar di pintu penyeberangan feri. Saya barusan keluar di kapal feri dan saat ini saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju ke Kabupaten Pasir. Oke, kita lihat bagaimana test drive saya dalam kondisi malam seperti ini. Ya, ini mungkin agak ramai ya jalannya, jadi saya tidak bisa coba top speednya mobil ini kalau
perjalanan masih rame ya. Oke. Ya. Saya matikan dulu ini. Guys, ini ya. Lurus jalan terus. Lurus jalan terus. Wah, luar biasa halusnya mobil ini. Ini untuk audionya ya. Ada setting, ada untuk radio, untuk telepon, untuk media, lengkap sih dari sini. Ya, coba kita akan manuver, kita akan lewat mobil ini karena mobil ini pasti pelan ya. Seharusnya dia pelan, harus di jalur kiri, tapi ya nggak apa-apa. Lihat speednya. Ini Daihatsu Rocky yang tipe X manual ya. Jadi untuk fitur keselamatan ASA ini belum ada. Ya, tapi sistem pengereman, sistem engine-nya ini sudah the best lah. Ya, coba kita lihat. Ini kecepatan 70, 79, 80, kita 5 ya naik 100. Ini nggak bisa lebih saya ya, karena ini jalan ini ya, jalan umum bukan tol, jadi saya tidak bisa lari di kecepatan lebih dari 100, apalagi di depan itu banyak kendaraan. Pas tadi aja agak kosong, saya coba di speed 100 itu sebentar aja, dan saya bisa bayangkan kalau di tol ini ya. Ya mudah-mudahan untuk video berikut saya bisa memperoleh kesempatan untuk tes di jalan tol. Sekarang kita akan lihat bagaimana suspensi di tikungan aja ya guys. Saya matikan lampu ini guys. Wah, bagus.
penasaran bisa telepon saya ya untuk mau test drive. Silakan telepon saya di nomor 0812 5775 7738. Itu ada WA-nya juga. Kita bisa bikin janjian kapan Anda ingin test drive. Bagi Anda yang sudah punya minat untuk memperoleh, untuk memiliki mobil Daihatsu Rocky ya. Tadi jalan agak lebar, ini ada persempitan sedikit. Kita lihat di jalan memang lagi padat sekarang. Videonya karena ini jalan agak padat ya, jadi saya tidak bisa memperlihatkan kepada Anda top speed Anda. Tadi hanya bisa sampai lari 100 km per jam, itu pun pada saat jalan dalam keadaan sepi ya. Sekarang sudah mulai padat merayap, jadi ikutin terus saya. Nanti sampai di Long Iki saya akan ceritakan bagaimana perjalanan saya dari Balikpapan menyeberang ke Penajam sampai ke Kabupaten Pasir Grogot, Kecamatan Long Ikis. Oke, jangan lupa subscribe channel kami dan share ke grup-grup media sosial teman-teman Anda agar supaya teman-teman Anda bisa memperoleh informasi terbaru dan layanan terbaik dari kami. Oke guys, kita akan cek kecepatan, cek speed ya. Ini karena sudah agak sepi, jadi kita akan cek speed ya. Iya. Lampunya ini kelihatan ya, ini masih agak ini. Oh, rame tiba-tiba guys, tidak bisa ya, kita tidak boleh memaksakan di jalan raya. Saat jalan sepi baru kita boleh tes top speednya. Berapa menit ya sudah nyampe ke lari 100. Cuman top speed bangetnya itu belum bisa ya kita coba di sini. Karena ini masih padat kendaraan. Oke, ikutin terus, nanti kalau di saat jalan sepi saya akan coba
berapa top speednya.